Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hujan turun deras. Semua energi pedang yang ditinggalkan Lu Jiajia dan Jing Yangxia di awan langsung meledak, dan setiap tetes hujan yang jatuh diwarnai dengan sedikit aura pedang. Jatuh dengan suara berderak, menutupi seluruh medan pedang. Di atas, awan tebal bagaikan lubang besar, perlahan menekan ke bawah. Pakaian Jing Yangxia basah kuyup oleh hujan, lalu pakaian linen putih saljunya pun basah kuyup. Di bawah alis abu-abunya, kerutan di sudut matanya tampak menyatu, dan usia tuanya tak lagi bisa disembunyikan. Lu Jiajia juga berdiri di tengah hujan, tetapi pakaiannya sama sekali tidak basah. Saat suara hujan menggelegar di telinganya, tangan kanan Lu Jiajia yang memegang pedang tiba-tiba terangkat setengah, dan ibu jarinya mendorong pedang tersebut. Saat pedang itu terhunus, tetesan air hujan yang membawa aura pedang tiba-tiba berhenti, dan sesaat kemudian, tetesan air hujan itu menghantam langit saat ia menarik pedang itu keluar dari sarungnya. Pemandangan itu bagaikan puluhan ribu prajurit yang secara bersamaan menarik busur dan menembakkan anak panah. Semua tetesan hujan berjatuhan ke langit, tetesan yang naik membentuk garis-garis tipis panjang yang bertabrakan dengan tetesan yang jatuh, menciptakan suara menggema seperti bola baja yang saling bertabrakan. Tirai hujan tergulung, energi pedang membumbung tinggi ke angkasa. Garis-garis hujan yang bagaikan anak panah menyatu menjadi tirai air putih, seperti air terjun yang mengalir mundur, menghantam awan dengan gemuruh. Saat ledakan dahsyat itu terjadi, awan-awan hancur oleh energi pedang. Sinar cahaya turun, menerangi jubah pedang Lu Jiajia. Pakaian dan rambutnya bergoyang tertiup angin, liontin giok di pinggangnya berdenting, dan pemandangan tiba-tiba menjadi hangat dan lembut. Pemandangan ini pasti akan tersebar luas setelah murid-murid lain kembali ke sekte. Entah peri turun ke bumi, atau putra dewa naik ke surga. Ning Changjiu berbalik dan menatap wanita yang bermandikan sinar matahari. Tatapannya tertuju padanya untuk waktu yang lama. Tak seorang pun di sini mengalihkan pandangan. Kabut gunung dan bunga-bunga tampak pucat dibandingkan, matahari awal musim gugur kehilangan kecemerlangannya. Awan-awan di langit hancur oleh energi pedang, dan hujan pun berhenti turun. Gumpalan energi pedang bagaikan benih dandelion yang berserakan. Pelangi setelah hujan membentang di langit di atas ladang pedang. Lu Jiajia berdiri di bawah pelangi yang menyerupai jembatan, seolah-olah sedang menaiki perahu kecil. Banyak orang berpikir bahwa pendekar pedang abadi tidak seharusnya dilahirkan ke dunia fana, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi mereka. Ning Changjiu ingin sekali meraihnya dari kerumunan dan memeluknya. Tetapi jika ia melakukannya, Zhao Xianger akan segera mendengar kabar tentang kepulangannya ke puncak. Namun ia tetap melangkah maju. Lu Jiajia masih membalas salam Jing Yangxia. Etikanya juga sangat teliti dan sempurna. Kau menggunakan energi pedang tadi. Jing Yangxia mengangkat kepalanya, menatap awan-awan di langit yang tiba-tiba menghilang, dan bertanya. Lu Jiajia berkata dengan tenang, 10. Jing Yangxia menghela napas, tahu bahwa ia sedang menghibur dirinya sendiri. Mengenang saat pertama kali memasuki Ziting, ia mengejar Jiu Ying dengan pedang dan mendesah dalam hati, Han Qi tidak sebaik dirimu, dan ketua sekte sebelumnya pun tidak sebaik dirimu. Di masa depan, prestasimu mungkin akan melampaui guru. Kau pemuda yang terhormat. Jing Yangxia mendesah dan memberi hormat. Di belakang mereka, ribuan pedang berdenting, dan semua murid bernyanyi dan bermain pedang bersama. Suara itu menyatu menjadi musik pedang yang menggetarkan jiwa dan menggetarkan hati. Lu Jiajia berbalik. Ia melihat sosok Ning Changjiu di tebing. Ia ingin tersenyum padanya tanpa terlihat, tetapi bibirnya yang seputih giok membeku setelah sedikit melengkung, dan pupil matanya berubah menjadi tatapan, apa yang ingin kau lakukan? Ning Changjiu justru berjalan ke arahnya. Lu Jiajia menatap sosoknya yang mendekat, bagaikan peri yang tiba-tiba terlempar ke dunia fana, dan merasa sangat gugup. Saudara Zhang, kau mau kemana? He Guang melihat perilaku Ning Changjiu yang tidak biasa dan merasa bingung. Ia hendak meraihnya, tetapi tangannya meleset. Sosok Ning Changjiu berubah menjadi pedang dan ia tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Ia memeluk Lu Jiajia dan menekan tubuhnya erat-erat. Tubuh Lu Jiajia gemetar dan ia ingin mendorongnya dengan tangannya, tetapi rasanya seperti tersengat arus listrik dan ia tak berdaya. Ning Changjiu tersenyum dan meniru nada para pendongeng itu, lalu berkata, muridku punya pedang yang indah. Apa yang kau lakukan di sini? Lu Jiajia sangat malu dan kesal. Ning Changjiu menyentuh daun telinganya, bernapas pelan, dan menanyakan sesuatu. Kemudian hati Lu Jiajia benar-benar kacau dan ia tergagap, tak bisa berkata apa-apa. Teriakan di tempat kejadian berhenti. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini. Pendekar pedang wanita berpakaian putih dengan kecantikan yang hanya bisa dilihat di surga itu justru dipeluk oleh seorang pemuda tak dikenal. Dada mereka hampir saling menempel. Mengapa peri Lu tidak melawan? Ramuan cinta macam apa yang telah ia minum? He Guang terdiam. Ia teringat kata-kata Ning Changjiu sebelumnya. Tadi malam, mereka sedang kebingungan. Mungkinkah orang itu? Hati He Guang bergetar, dan kilatan cahaya menyambar di matanya.
Saat ia menatap Lu Jiajia dengan keahlian Sekte Hehuan, ia benar-benar menangkap sekilas pesona seorang wanita dewasa. Mungkinkah peri di surga bisa dipetik? Pikiran ini tidak bertahan lama. Dalam sekejap mata, keterkejutan di matanya berubah menjadi kebingungan sesaat. Orang lain yang hadir juga seperti dirinya. Ning Changjiu tiba-tiba muncul di sampingnya, menepuk bahunya, dan tersenyum, "Saudara He, apa yang kau pikirkan?" "Aku tidak ingat." He Guang menggaruk kepalanya, dengan rasa bersalah berkata, "Mungkin perilu begitu sempurna sehingga aku sedikit tertipu." Ning Changjiu tersenyum. Ia mendongak dan melihat Lu Jiajia memelototinya, sengaja atau tidak. Tanpa sadar ia menyeka wajahnya dengan punggung tangannya. Sebelum Ning Changjiu menggunakan kekuatannya untuk membalikkan keadaan, ia pernah mengecup pipinya di depan umum. Meskipun hanya mereka berdua yang akan mengingat kejadian ini setelah kekuatan waktu. Lu Jiajia masih merasa sangat malu di depan banyak orang. Ia memaksakan ilmu pedangnya untuk menekan semua pikiran yang mengganggu, berjalan melintasi pelangi yang membentang di medan pedang, dan menuju aula Master Puncak. Upacara suksesi untuk Master Sekte yang baru berlangsung sangat megah. Kerumunan yang begitu banyak mengancam akan menenggelamkan puncak-puncak Tianku. Kerumunan itu bubar saat Lu Jiajia tiba, dan ia memasuki aula Master Puncak yang telah disapu bersih tanpa noda. Para Master Puncak dari 3 puncak lainnya mengikutinya dari dekat, membungkuk pada pedang dan berdoa memohon perlindungan leluhur mereka. Ning Changjiu mengalihkan pandangannya dan menatap He Guang, sambil bercanda bertanya, "Apakah Anda punya wanita favorit di sekte Anda?" He Guang bisa bergabung dengan sekte tersebut, yang berarti ia jelas merupakan murid yang luar biasa. Namun, ia berkata dengan putus asa, "Beraninya aku. Jika akhirnya aku menemukan wanita yang kusuka, lalu ia secara acak ditempatkan di keluarga lain, bukankah itu akan sangat menyakitkan?" Ning Changjiu setuju, dan berkata, "Penempatan istrimu secara acak memang ada keuntungan dan kerugiannya." He Guang menghela napas dan berkata, "Itu bukan istri sungguhan, melainkan pasangan Tao. Kau masih bisa menikah setelah kembali ke dunia manusia. Sayangnya, kurasa para leluhur membuat aturan ini agar kita bisa fokus mempraktikkan Taoisme sebelum dewasa dan tidak sekadar merindukan saudari dan saudari junior lainnya. Lagi pula, seringkali, akhir ceritanya selalu menyedihkan." Ning Changjiu berseru, "Leluhurmu sungguh jenius yang langka." He Guang membalas dengan marah, "Hentikan sindiranmu itu. Kita baru 2 hari kenal, dan kita seperti saudara. Katakan siapa rekan Tao kecilmu di puncak, dan aku akan memberimu nasihat." Ning Changjiu ragu-ragu, sulit untuk mengatakannya. "Rekan Tao kecilku sangat pemalu. Tolong ajari aku lebih banyak teknik rahasiamu, dan aku akan menukarnya dengan teknik rahasia itu." He Guang ragu sejenak, lalu berbisik, "Apakah kau memiliki bagian kedua dari teknik pengendalian pedang 9 surga itu?" Ning Changjiu tersenyum dan mengangguk, "Tentu saja." Maka dimulailah praktik Tao ortodoks He Guang, sementara Ning Changjiu sempat mencoba cara-cara yang tidak ortodoks. Di aula Master Puncak, upacara suksesi untuk Master Sekte telah dimulai. Potret dan jubah para leluhur dirobek ke dalam aula, dan semua lampu dinyalakan, menerangi aula yang redup. Semua murid hanya bisa mengamati dari kejauhan di luar aula, hanya perwakilan sekte yang diizinkan masuk. Ning Changjiu bisa saja menggambar formasi terbang kecil kapan saja, menghubungkannya dengan formasi di aula utama. Namun hari ini adalah hari besar Lu Jiajia, jadi sebaiknya ia tidak membuatnya takut. Ia duduk di sisi tebing, merenungkan teknik rahasia Sekte Hehuan yang diajarkan oleh He Guang, tatapannya tertuju pada awan-awan di kejauhan. Entah mengapa, ia merasa di balik awan putih yang tak terhitung jumlahnya itu, sebuah bulan besar berwarna keperakan akan menjulang tinggi, seperti lompatan raksasa dari laut. Di dalam aula utama, Lu Jiajia setengah berlutut di depan patung leluhurnya, dengan pedang di tangan, melafalkan sumpah pemimpin Sekte Yujian Tianzong kata demi kata. Suaranya yang jernih bergema bagai suara pedang. Setelah melafalkan sumpah, ia perlahan menegakkan tubuhnya yang tegak. Meskipun tidak ada angin di aula, gaunnya berkibar. 3 master puncak lainnya menggenggam pedang mereka dalam sebuah busur, dan semua murid sekte pedang lainnya berlutut, diikuti oleh tamu undangan dari sekte lain. Salam kepada pemimpin generasi keempat Yujian Tianzong. Lu Jiajia memperhatikan kerumunan membungkuk, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Di dalam, ia sangat gugup, sesekali matanya melirik ke arah formasi terbang kecil, takut seseorang akan tiba-tiba muncul dari sana. Jika ia berani datang lagi, ia pasti akan membunuhnya dengan pedang. Untungnya, semuanya tenang. Sejak saat itu, Lu Jiajia menjadi pemimpin generasi keempat Yujian Tianzong. Dan puncak Tianku juga menjadi pemimpin 4 puncak. Upacara akbar di Nanzu ini berangsur-angsur berakhir. Setelah itu, aula Master Puncak menjadi aula Master Sekte, dan Lu Yuanbai masih menjadi Master Puncak-Puncak Tianku, sementara Lu Jiajia menjadi Master Sekte tertinggi dari 4 puncak. Malam itu, pintu kamar Master Sekte diketuk lagi. Lu Jiajia membuka pintu dengan wajah dingin. Ning Changjiu berdiri di luar pintu, membungkuk dan berkata, "Murid Ning Changjiu memberi hormat kepada Master Sekte."
Lu Jiajia berkata dengan sedikit marah, Guru, tidak perlu mengadakan upacara semegah itu untuk muridmu. Ning Changjiu mengikuti Lu Jiajia ke aula yang sunyi. Lu Jiajia bertanya, apakah kau terlalu lancang tadi siang? Ning Changjiu merasa bangga, setidaknya aku tidak mengganggu upacara pewarisanmu. Bagaimana kau akan berterima kasih kepada guru? Lu Jiajia berkata dengan dingin, bagaimana kalau aku menghadiahi guru dengan pedang? Ning Changjiu membalas, bagaimana kalau aku menghadiahi muridku dengan pedang? Keduanya saling berpandangan sejenak, dan Lu Jiajia mundur lebih dulu. Ia berjalan pelan mengelilingi layar dan duduk di ranjang giok yang dingin. Rasa dingin yang menusuk membuat kulitnya tampak seperti salju, bak kecantikan giok, dan roknya yang tergerai tampak seperti daun teratai yang besar. Ning Changjiu duduk di sampingnya. Apakah menjadi pemimpin sekte akan membawa banyak tugas? Lu Jiajia menjawab, tidak juga. Sebaliknya, jauh lebih damai daripada menjadi seorang master puncak. Lagi pula, 2 tahun pengasinganku di Pondok Jerami telah membuktikan bahwa tidak terlalu berpengaruh apakah keempat puncak itu ada di sini atau tidak. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, aku murid terdaftar, dan kau pemimpin sekte terdaftar. Ini pasangan yang cocok. Lu Jiajia mendengus, bagaimana bisa? Ning Changjiu mengangkat alis dan berkata, kita bertaruh. Baru 3 hari. Jangan lupa, Jiajia. Lu Jiajia terdiam sejenak, lalu berkata, apa yang kau inginkan? Ning Changjiu berkata, coba ku periksa dulu. Bagaimana kau menyelesaikan tugas yang diberikan kepadamu? Seekor ikan meluncur di bawah daun teratai. Di atas hamparan batu giok yang dingin, beberapa buah lingluo menggelinding dari telapak tangan Ning Changjiu. Ning Changjiu menghitungnya dengan cermat, tidak menemukan satu pun yang hilang. Wajah Lu Jiajia tanpa ekspresi, tetapi ia hanya berkata, apakah kau puas? Ya, biar ku hadiahi kau dengan balasan yang setimpal. Ning Changjiu mencondongkan tubuh lebih dekat. Buah lingluo yang berharga berjatuhan ke tanah, benturannya menghasilkan suara yang nyaring. Bunga teratai telah mekar di atas hamparan batu giok yang dingin. Ning Changjiu mulai menguraikan prinsip-prinsip mendalam yin dan yang mendukung yin, pria dan wanita saling melengkapi, kan dan 5 mahkotai kepala, dan cahaya memantul dan menyebar. Lu Jiajia mendengarkan khotbah Ning Changjiu, dan ketika ia mendengar poin-poin mendalam itu, ia tak kuasa menahan diri untuk bersenandung. Semua makna yin dan yang seakan terbalik saat ini. Udara dingin di sekitarnya berputar-putar, lalu tiba-tiba berubah menjadi seperti api. Tak hanya itu, pemandangan di cermin, lukisan di dinding, burung phoenix dan burung phoenix di dalam es dan api semuanya terbalik. Apa itu Hehuan? Itu bukan penyatuan tubuh melainkan penyatuan jiwa dan roh. Pintu kayu itu mendengar auman naga dan mengetuk pelan. Hehuan bukanlah tawa dan kegembiraan biasa. Bagaikan dinginnya musim dingin dan matahari musim panas, terbit dari pusat, mencapai ubun-ubun kepala dan telapak kaki. Hingga aliran satu sama lain berulang, energi spiritual menyatu, titik-titik akupuntur beresonansi, dan memancar bebas. Ning Changjiu berbicara sepenuh hati, dan Lu Jiajia mendengarkan dengan saksama. Tao yang ia bicarakan terus-menerus diubah menjadi praktik tubuh dan pikiran. Namun, ada rasa tertekan di aula. Kudengar ketika guru Tao dari dataran tengah berkhotbah di masa lalu, beliau bagaikan matahari yang menggantung di langit, dengan kata-kata jenaka dan tutur kata yang fasih, menggambarkan luasnya langit dan luasnya bumi, sungguh menakjubkan. Ning Changjiu tiba-tiba berbicara. Lu Jiajia bertanya, mengapa? Ning Changjiu menggendongnya keluar dari aula. Tanpa halangan aula, aliran energi yin dan yang semakin jernih. Di sisi tebing mata air panas, awan malam bergulung-gulung. Lu Jiajia jelas 8 tahun lebih tua darinya, tetapi ketika dipeluk, ia tampak seperti seorang putri kecil yang memeluknya erat. Mereka berdiri di tepi tebing. Ning Changjiu merasa banyak tempat yang belum tergarap di dalam hati Taoismenya mulai bersinar dengan warna. Segala sesuatu di dunia memang saling terhubung, seperti pemandangan Tao yang indah. Ia dapat dengan jelas merasakan pembuluh darah, tulang, urat, dan titik akupunturnya berdenyut seperti jantung. Darah yang mengalir melaluinya bagaikan sungai yang deras, memancarkan suara gemuruh. Prinsip-prinsip Tao, yang diasimilasi oleh kakak senior dengan satu pukulan, kini sepenuhnya terserap ke dalam daging dan darahnya dalam bentuk yang lebih halus. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Lu Jiajia merasakan sensasi yang sama, tetapi ia belum memahami esensi sejatinya, dan pemahamannya lebih rendah daripada Ning Changjiu. Ning Changjiu tiba-tiba merasa seperti sedang memegang sitar. Ia dapat dengan jelas melihat setiap senar, yang tampak tak berwujud, padat namun tak berwujud, perpaduan yin dan yang. Makna mendalam dari selubung langit dan bumi itu sendiri merupakan sentuhan akhir. Setiap senar yang dipetik terdengar mulus, bergema melintasi jarak yang luas dalam sekejap. Rasanya seperti pusat dunia ini. Ning Changjiu menyerap pemahaman yin dan yang tak tertandingi ini, mencoba mengintegrasikannya ke dalam permainan pedangnya. Namun pujian Lu Jiajia menyadarkannya kembali ke kenyataan. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, menekan senar-senar di tangannya, dan langsung merenggangkannya hingga mencapai potensi penuhnya. Kemudian, sambil memeluk Lu Jiajia, ia tiba-tiba melompat dari tebing tinggi puncak Tianku.
Jatuh dengan kecepatan tinggi, angin bersiul di telinganya. Pada saat itu, Sisi Yin dirinya terlempar tinggi ke udara, mencapai puncak yang tak tertandingi. Senar-senar itu berderak dan berdesis. Seakan melihat hantu memancarkan cahaya Buddha, ia kehilangan akal sehatnya, pikiran dan tubuhnya gemetar bagai lilin yang tertiup angin. Inilah hubungan sejati mereka yang paling dekat. Mendekati kaki puncak, Ning Changjiu mengerahkan energi spiritualnya, dan keduanya mendarat dengan lembut. Lu Jiajia terpeleset dan jatuh, lemas bagai setetes lumpur. Ning Changjiu bersandar di pohon, berpegangan erat. Ia mengulurkan jari dan mengetuk-ngetukkan dahinya bagai tinta, lalu mengerahkan energi yin dan yang dan dengan lembut mengusapkannya ke tanaman merambat di dekat pohon itu. Ia menyerang dengan pedangnya, tetapi tanaman merambat itu tetap utuh. Sebaliknya, kuncup-kuncupnya yang tertutup di malam hari, mekar, seolah diguyur hujan rintik-rintik. Lu Jiajia mengamati perubahan di sana, mengingat kata-kata Ning Changjiu. Setelah napasnya berangsur-angsur tenang, ia berlutut di tanah dan bertanya dengan bingung, metode tak lazim apa yang kau gunakan? Ning Changjiu, mengamati pedang yin dan yang halus di sela-sela jari Lu Jiajia, berkata setengah bercanda, kurasa aku bisa menjadi pemimpin sekte Hehuan. Lu Jiajia mengangkat kepalanya, menatap puncak yang tak berujung, mengerutkan bibir, dan tetap diam. Titik titik titik. Titik titik titik. Sejak Lu Jiajia menjadi pemimpin, 4 puncak telah menikmati periode langka yang ramai dan damai. Setelah Lu Jiajia kembali ke puncak, ia tidak bertindak seperti pemimpin sekte. Sebaliknya, ia terkadang memberikan ceramah dan mengajarkan teknik pedang seperti biasa. Ia melatih para murid di siang hari, sementara Ning Changjiu membimbingnya di malam hari. Hanya dalam 2 minggu, Ning Changjiu telah memajukan Dao Sekte Hehuan ke tingkat baru yang, bagi orang luar, tampak seperti sebuah pencerahan. Ia memurnikan semua energi spiritual, menjadikannya semakin harmonis dan transparan. Ia bahkan menggantungkan 2 matahari dan bulan ilusi di atas lautan Qi-nya. Sekuntum teratai emas yang lahir dari catatan ilahi Shuro mengapung di tengah lautan Qi-nya, dipelihara oleh Yin dan Yang, dan bersinar semakin cemerlang. Semua luka tersembunyi yang terakumulasi di kota alam patah disembuhkan dengan kecepatan luar biasa. Tentu saja, Lu Jiajia juga memainkan peran penting dalam transformasi ini. Ia adalah Yin terbaik di Hedao, bahkan jauh lebih baik daripada semua wanita sejak berdirinya Sekte Hehuan. Setelah menerima bimbingan Ning Changjiu, ia membenamkan diri dalam latihan, memahami dinamika yang terus berubah dan prinsip-prinsip mendalam Yin dan Yang. Demikian pula, ia melihat Ning Changjiu sebagai sebuah instrumen, meskipun tidak seperti Guqinnya sendiri, yang, dalam Ning Changjiu bermanifestasi sebagai seruling giok putih. Puncak Tianku sendiri adalah seruling raksasa. Saat bertengger tinggi di tebing, Ning Changjiu sering mengubah dirinya menjadi puncak, seperti batu, menyatu dengan puncak. Waktu terus berlalu, suaranya tak terlihat. Ini adalah masa yang paling tak terlupakan bagi Ning Changjiu dan Lu Jiajia, malam-malam mereka dihabiskan untuk berbaur satu sama lain, pikiran mereka hampir menyatu. Terkadang, Lu Jiajia tiba-tiba memeluk Ning Changjiu dari belakang saat ia sedang bermeditasi, membelainya erat, mengganggu pemahamannya yang mendalam. Frustrasi dan tak berdaya, Ning Changjiu terpaksa menempa pedang sebagai disiplin keluarga. Mereka selalu sendirian di tebing di belakang aula Master Puncak. Ning Changjiu sering khawatir sambil menatap bulan, jika gurunya dapat dengan tepat membimbing kakak perempuannya untuk menemukannya, apakah dia juga memata-matainya di suatu tempat. Namun dia menolak untuk memikirkannya. Meskipun gurunya telah meminta kakak perempuannya untuk berdamai, dia tetap tidak bisa sepenuhnya melupakan tebasan pedang yang tak terlupakan itu dengan menjelaskannya sebagai bagian dari sebuah rencana. Kebencian dan ketidakpercayaan itu tidak bisa dihapus dalam semalam. Mengenai kejahatan yang hampir maha tahu yang disebutkan kakak perempuannya, dia tidak ingin teralihkan dari pencariannya sekarang. Dia ingin menjadi tiran terakhir dinasti untuk 1 bulan terakhir. Perlahan-lahan, angin di tebing kehilangan panasnya di akhir musim panas dan awal musim gugur, berganti dengan hawa dingin yang menusuk. Musim gugur semakin dalam. Tak lama lagi salju pertama akan turun, dan keempat puncak akan kembali tertutup putih. Di tebing bersalju di samping kolam air panas, Ning Changjiu duduk dengan tenang, merasakan energi spiritual yang kuat mengalir dalam dirinya, tatapannya menerawang jauh. Ia telah mencapai lantai 5 pengadilan ungu. Setelah ceramah, Lu Jiajia kembali ke aula dan duduk di samping Ning Changjiu. Bayangan-bayangan samar melayang di roknya yang seputih kanvas, dan cahaya menembus celah-celah, menembus rambut hitamnya yang berkilau. Wajahnya yang putih dan halus tak lagi sedingin sebelumnya, kini diselingi cahaya redup, seolah ia telah bertransformasi dari pedang abadi yang tak tertandingi menjadi peri yang sangat cantik. Ini adalah tanda kembalinya ke sifat aslinya. Seperti yang dikatakan kakak perempuan tertua sebelumnya, wujud pedang Lu Jiajia masih kurang. Ning Changjiu tahu bahwa perbedaan terbesar antara dirinya dan kakak perempuan keempat terletak pada haus darahnya. Wujud pedang kakak perempuan keempat mengikuti jejak membunuh dan membunuh, senjatanya membantai iblis yang menumpuk seperti gunung.
Lu Jiajia juga telah mencapai puncak dan membantai iblis, menempa wujud pedangnya melalui ujian hidup mati yang berulang. Namun kini, secara kebetulan, Lu Jiajia telah menempuh jalan yang sama sekali berbeda, mengolah wujud manusia terlebih dahulu, baru pedang. Ia tidak bisa memastikan mana yang lebih baik, tetapi ia merasa begitulah seharusnya Lu Jiajia. Tinggal 10 hari lagi. Apa kau yakin? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, apa kau meragukan suamimu? Lu Jiajia agak terbiasa dengan sebutan ini, tetapi ia tidak pernah menjawab secara langsung. Ia berkata, aku takut saat kau menindasku, kau akan menggunakan segala macam tipu daya. Saat kau bertemu Zhao Xianger, rasanya seperti bertemu musuh bebuyutanmu. Kau akan dihajar habis-habisan dan memohon ampun. Jangan salahkan aku kalau menertawakanmu. Ning Changjiu bercanda, tunggu saja sampai kau bisa memanggilnya adikmu dan menyuruhnya menyajikan teh dan air. Lu Jiajia tersenyum tipis, tentu saja tidak menganggapnya serius. Ia menatap awan yang berubah-ubah di langit dan tiba-tiba berkata, setelah kau memenuhi janji 3 tahun ini, menang atau kalah, kembalilah ke puncak. Kita akan hidup bersama secara terbuka, dan mulai sekarang bermeditasi bersama untuk mencapai pencerahan, menanam bunga dan mengumpulkan herba, merasakan keajaiban dunia, dan menjadi sepasang kekasih abadi. Kata-katanya tenang dan lembut. Sambil berbicara, ia menatap Ning Changjiu, matanya yang panjang dan berair sedikit menyipit, memantulkan angsa-angsa yang terbang di langit. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ia berbisik, 3 bulan ini adalah 3 bulan paling bahagia dalam hidupku. Lu Jiajia sedikit menyipitkan matanya. Ia tidak naif seperti sebelumnya. Ia bertanya, kalau begitu, kota Linhe adalah bulan paling bahagia dalam hidupmu. Ning Changjiu menatap kelicikan di matanya dan berpikir bahwa murid bodoh ini semakin sulit dibodohi. Ia mulai mengerjainya dan berkata, cium suamimu, dia akan memberitahumu. Lu Jiajia mengerjap dan menatapnya, agak enggan, tetapi tetap menciumnya. Satu sentuhan, lalu ia pergi. Ning Changjiu tertawa dan berkata, beraninya kau mengambil jalan pintas. Kau mau dihukum lagi. Setelah bermain-main lagi, Lu Jiajia merapikan rambutnya yang berantakan dan halus, menatapnya dengan serius, dan berkata, kau benar-benar akan pergi. Senyum Ning Changjiu perlahan memudar, dan ia berkata, jika memungkinkan, aku ingin tinggal di sini seumur hidupku. Setinggi apapun langit dan laut di luar sana, aku takkan pernah keluar. Lu Jiajia berbisik, tapi kau tetap ingin pergi. Ning Changjiu tetap diam. Lu Jiajia bertanya, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Ning Changjiu menatap matanya. Tatapannya bagaikan pedang yang paling lembut, tetapi selalu mampu menembus rasa sakit di hatinya. Banyak hal yang telah lama terpendam di hatinya, tanpa ada yang bisa ia percayai. Semua itu adalah rahasia besar, dan ia ragu untuk menceritakannya kepada wanita cantik di sampingnya. Saat itu, ia tiba-tiba tersenyum lega. Memangnya kenapa kalau rahasianya besar? Lu Jiajia bagaikan langit. Ia menanggung beban yang ia pikir sebagai perlindungan rahasia sendirian, tetapi ia tak mampu menghapus kekhawatiran yang samar. Jiajia, Ning Changjiu tiba-tiba memanggil namanya. Hah? Tanya Lu Jiajia serius. Ning Changjiu berkata, hari ini, aku akan menceritakan kisah lain. Lu Jiajia sedikit menundukkan kepalanya karena malu. Ia menatap puncak gunung yang berkabut dan berkata lembut, tidak. Sekarang masih siang. Tidak baik menceritakannya di siang bolong. Kau harus menceritakannya padaku di malam hari. Ning Changjiu mengulurkan jarinya dan mengetukkannya pelan di dahi mulusnya. Ia tertawa marah dan berkata, apa yang kau pikirkan seharian ini, muridku yang konyol? Lu Jiajia mengusap dahinya. Kakinya yang panjang dan tegang sedikit bergoyang di tepi tebing. Ia juga merasa malu dengan pikiran-pikiran yang terlintas di benaknya sebelumnya. Lalu cerita apa yang ingin kau ceritakan? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu mengangkat kepalanya dan mendesah, aku ingin menceritakan, kehidupan membosankan seorang pendeta Tao kecil. Pada usia 4 tahun, Ning Changjiu tinggal meringkuk di halaman yang bobrok, dikelilingi anak-anak seperti dirinya, semuanya berpakaian compang camping. Halaman itu, yang dikelilingi beberapa rumah bata, gelap dan lembab, dinding-dindingnya yang tidak rata terukir angka-angka. Pintu-pintu gelap, tanpa cahaya, menyerupai peti mati yang tegak. Cahaya yang jatuh di hadapan mereka terasa seperti musim dingin, hanya kecerahan, tanpa sedikit pun kehangatan. Seorang pria tersenyum dengan rambut disisir ke belakang berdiri di hadapan mereka, mengobrol dengan seorang wanita tua yang wajahnya keriput seperti kulit jeruk. Pria itu tampak tegap, perawakannya sederhana, tetapi di balik lengannya yang telanjang, setiap otot tampak kuat. Tangannya yang telanjang memberi kesan seperti sedang membawa pisau berat. Ning Changjiu tidak mengingat ingatan ini, itu adalah pemandangan yang ia lihat sekilas selama kesengsaraan batinnya yang mengerikan. Kemudian ia mendengar seseorang memanggil namanya, Jiu, karena rumahnya bernomor 9, dan setiap rumah dihuni oleh banyak anak, masing-masing dinamai berdasarkan angka homofonik tersebut. Ia beruntung memiliki nama yang tampaknya memiliki arti yang baik, Jiu. Ia berjalan menerobos kerumunan, tak tahu harus berbuat apa.
Pria itu meraih tangannya. Wanita tua itu tersenyum seolah baru saja menerima sejumlah besar uang, tampak seperti selembar kertas kusut. Siapa namamu? Tanya pria itu, berhenti di persimpangan jalan. Jiu, Zhang Jiu, bisik Ning Changjiu. Semua anak di sini bermarga Zhang. Jalan itu bercabang dua arah, satu ke utara dan satu ke selatan, keduanya sama-sama menakutkan dan dingin. Ning Changjiu takut akan persimpangan jalan, melambangkan pilihan yang tak diketahui yang membuatnya panik, terutama yang tak berujung. Ia gugup, jadi ia mengeratkan genggamannya. Mendekati persimpangan, pria itu menyapa seorang pemuda yang tiba-tiba muncul. Kemudian, di persimpangan lain, ia bertemu seorang pria berusia 80-an tahun. Mereka bertukar kata-kata yang tak terjelaskan, tetapi akhirnya, mereka memilih jalan yang mengarah ke utara. Dingin, membuatnya menggigil. Pepohonan tua di sepanjang jalan menyerupai wajah-wajah tua, dan ketika ia berkonsentrasi, ia bisa mendengar suara gagak berkokok, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Inilah adegan yang dapat Ning Changjiu rangkai dari ingatannya yang terfragmentasi. Kota terpencil itu surut di belakangnya, bebatuan yang terjalin di sekitarnya bagaikan gigi naga. Untuk sesaat, ia tiba-tiba merasa seperti hantu, dan pria ini adalah penyelamat jiwanya. Berhari-hari dan bermalam-malam kemudian, Ning Changjiu tiba di kaki sebuah gunung besar. Pria itu menuntunnya mendaki gunung, memberinya banyak instruksi di sepanjang perjalanan. Jangan pergi ke aula di bagian terdalam, di sanalah guru menyendiri. Jangan membuat kakak senior marah. Jangan lihat kakak ketigamu melukis sampai kau berumur 9 tahun. Kakak keempat pendiam, tapi sangat mudah diajak bicara. Kakak kelima paling pemarah. Kakak keenammu, kalian mungkin tidak pernah berhubungan. Petik 2. Petik 2. Bagaimana dengan guruku? Ning Changjiu tiba-tiba memberanikan diri, mendongak dan bertanya. Kakak kedua tidak menjawab. Angin berhenti bertiup di wajahnya. Seorang wanita berjubah tau biru pucat perlahan mendekat. Sekilas, Ning Changjiu merasa dirinya bagaikan danau yang tenang, memantulkan bayangan pegunungan bersalju di senja hari. Kakak kedua memberitahunya bahwa dia adalah kakak senior. Saat pertama kali bertemu, kakak tertua menghadiahinya sebuah kastanye. Ia menutupi kepalanya, tidak yakin bagaimana ia telah menyinggung perasaannya. Kakak kedua mengikuti di belakang kakak tertua, dan ia pun mengikuti di belakang kakak kedua. Bersama-sama, mereka melewati beberapa paviliun prasasti, melewati desa yang damai dikelilingi sungai besar, dan tiba di sebuah kuil Tao di ujung jalan setapak pegunungan. Kuil itu dibangun di tebing gunung yang curam, seolah melayang di antara awan. Pegunungan itu dipenuhi kabut. Semuanya mengalir turun dari puncak gunung. Kabut di puncak begitu tebal sehingga seolah tak berujung. Langit baru cerah ketika bulan terbit. Guru tidak suka namamu, kata kakak tertua tiba-tiba. Mulai sekarang, inilah nama barumu. Ia menyerahkan sebuah plakat kayu. Ning Changjiu. Ia tidak bisa membaca, tetapi ia mengucapkan 3 kata itu dengan lantang. Berlatih ilmu pedang, mengolah dao, belajar melukis, menyerah di tengah jalan. Ia mencoba mengingat semua yang ia bisa. Dengan kemunculan kakak tertua, banyak kenangan telah terselubung, mengungkapkan sifat aslinya. Suatu malam yang terkubur dalam ingatan, ia muncul bagai hantu. Saat itu, kakak tertua meminta Tao muda itu untuk pergi ke paviliun teratai, katanya ia ingin bercerita. Ning Changjiu terdiam lama sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerita. Paviliun teratai adalah perpustakaan kuil Tao. Meskipun itu sebuah perpustakaan, tak seorang pun pernah mengunjunginya. Buku-buku yang tak terhitung jumlahnya tersimpan di dalamnya, dan di tengahnya berdiri bunga teratai yang begitu megah, terdiri dari puluhan ribu kelopak. Kakak tertua menjelaskan bahwa setiap kelopak adalah sebuah buku. Ia memetik 3 kelopak dari gugusan teratas. 3 kisah yang kuceritakan kepadamu terjadi di era yang berbeda, 3000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, dan sekarang. Judulnya, kakak tertua membisikkan 4 kata itu dengan lembut, rencana negeri berburu. Rencana negeri berburu. Ning Changjiu tidak mengerti maksud mereka, hanya merasa seolah-olah sedang menyentuh tulang-tulang agung yang melintasi dunia. Kenapa kau menceritakan kisah seperti itu? Tanya Ning Changjiu. Jawaban kakak tertua itu aneh, karena kau masih muda. Jika aku menceritakannya sekarang, kau tidak akan mengingatnya saat kau dewasa. Kemudian, ia benar-benar lupa detail ceritanya. Ia hanya ingat kata-kata, rencana negeri berburu, dan tahu bahwa itu terjadi saat ini. Negeri berburu. Negeri apa yang mereka buru? Jawabannya, yang kini tampak tak dapat dipercaya dan terbukti dengan sendirinya, terasa tak terduga. Meskipun ingatan itu masih hidup, ingatan itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan tahun-tahun kultivasi yang panjang. Setelah itu, kultivasi mengalir ke timur seperti sungai, pertama ke anak sungai kecil, lalu ke sungai yang deras, akhirnya bermuara ke laut. Semuanya terjadi begitu alami. Jika dipikir-pikir kembali, kakak kelima yang paling santai justru adalah orang yang paling aneh di akademi. Kakak-kakak lainnya sering turun gunung untuk berburu monster, tak pernah tinggal di dalam. Setelah menyelesaikan pelatihannya, ia bergabung dengan mereka dalam beberapa perburuan iblis.
Awalnya, tangannya gemetar hebat melawan roh-roh ganas itu, yang ukurannya ribuan kali lipat darinya, hingga ia hampir tidak bisa mengangkat pedangnya. Namun setelah beberapa kali mencoba, ia menyadari bahwa roh-roh itu tampak seperti lentera kertas di tangan saudara-saudarinya. Jadi, ketika melawan iblis, ia biasanya membersihkan jalan dan membuka gua-gua, meninggalkan saudara-saudarinya untuk menghadapi monster-monster paling ganas di dalamnya. Namun setelah diamati lebih dekat, sepertinya kakak senior kelima tidak pernah meninggalkan gunung. Ia telah mempelajari buku-buku berjilid-jilid tak berujung di pegunungan, tersusun rapi berdasarkan volume, lalu menulis tentangnya di buku-buku yang hampir setebal volume itu sendiri. Inilah yang telah dilakukan kakak kelima senior selama bertahun-tahun, asyik di dalamnya namun tak pernah bosan. Ning Changjiu menganggap hidupnya biasa saja. Sesekali, ia menyelinap ke kedalaman kuil Tao, menatap pintu yang tertutup rapat, membayangkan pintu itu tiba-tiba terbuka dan gurunya muncul. Meskipun Ning Changjiu belum pernah bertemu gurunya, ia tahu gurunya adalah wanita yang cantik. Kakak tertua dan kakak keempatnya juga cantik, dan ketika mereka berbicara tentang guru mereka, mereka selalu mengungkapkan kerinduan tertentu. Hal terpenting bagi seorang kultivator adalah latihan, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk itu. Namun Ning Changjiu tidak memiliki banyak kenangan tentang jalan hidupnya sendiri. Jalannya terlalu mulus. Baru pada usia 16 tahun, hidupnya mulai berubah. Sebuah surat nikah terbang ke telapak tangannya seperti kunang-kunang, sedikit rasa takut membuncah di hatinya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia memilih untuk menolak. Setelah itu, para senior dan senior lainnya semakin jarang menghabiskan waktu di kuil. Senior ke-6 juga semakin menarik diri. Saat itu, Ning Changjiu sudah tahu bahwa senior ke-6 bukanlah manusia, melainkan iblis. Namun, ia belum pernah melihat wujud asli senior ke-6. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Setahun sebelum kenaikannya, senior kelima memberinya sebuah buku, memintanya untuk mempelajari dan memahaminya secara menyeluruh dalam setahun. Buku ini ditulis oleh senior kelima. Kecuali kakak tertua dan senior kedua, semua orang menerima buku yang ditulis oleh senior kelima. Buku-buku ini tidak tebal, tetapi isinya sangat mendalam. Masing-masing menganalisis sesuatu yang familiar bagi para kultivator di dunia ini, tetapi semakin dalam Anda menyelaminya, semakin terasa seperti membuka pintu menuju dunia baru. Kemudian tibalah saatnya kenaikan. Pendeta Tao muda itu menjalani kehidupan yang mulus, tetapi pada saat kenaikannya, ia mengalami kemunduran terbesar, kemunduran yang langsung mengarah pada kematian. Ning Changjiu berbicara perlahan. Matahari perlahan terbenam. Kisah itu telah berakhir. Sang guru berjalan meninggalkan penonton, menyalakan kunang-kunang sebagai percikan api, dan mengambil cahaya bulan sebagai pedang. Dada Taois kecil itu tertusuk pedang. Ia menatap wajah sang guru, lalu jatuh ke lembah tak berujung. Ning Changjiu berkata, setelah jatuh ke lembah, ia tidak langsung mati, melainkan ditempatkan di penjara terpencil yang tak terbayangkan di dunia ini. Penjara itu berwarna abu-abu, dan ia sendirian. Ia dipaku di sana dengan pedang, menunggu kematian datang. Saat itu, ia sangat kesepian. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Tubuhnya tertusuk pedang dan ia tidak bisa bergerak. Ia bahkan tidak bisa mendengar monolognya yang sesekali terdengar. Ning Changjiu menertawakan dirinya sendiri saat berbicara. Lu Jiajia mendengarkan dengan saksama. Ning Changjiu menatapnya, dan senyumnya memudar tertiup angin. Begitulah ceritanya. Membosankan, kan? Tanya Ning Changjiu. Lu Jiajia menatapnya, merenung cukup lama, lalu bertanya, apakah ini kisahmu? Ning Changjiu menatapnya dengan santai. Ya, jawabnya lembut. Lu Jiajia bertanya, kapan kisah ini terjadi? Ning Changjiu menjawab, seharusnya terjadi sekarang. Sekarang, Lu Jiajia belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya, dan keraguan baru muncul di hatinya. Ning Changjiu mengangguk pelan, di kota kekaisaran, aku kembali ke diriku yang berusia 16 tahun. Matahari terbenam di lembah, dan dunia kehilangan cahayanya. Lu Jiajia tahu kisah kota kekaisaran. Namun ia tak pernah membayangkan, dan tak mungkin membayangkan, lika-liku ini. Zhao Xianger, tunanganmu? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu mengangguk, ya. Lu Jiajia tersenyum dan berkata dengan tenang, kalian berdua sungguh pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi. Ning Changjiu menatap langit biru tua, merenungkan kata-kata itu. Mungkin di kehidupanmu sebelumnya, jodohmu sudah dijodohkan, tapi tidak di kehidupan ini. Kata Lu Jiajia, gurumu begitu berkuasa, mungkin semua yang ada di kota kekaisaran sudah diatur olehnya. Ning Changjiu teringat kata-kata kakak perempuannya, takdir ini begitu kebetulan, rasanya seperti takdir. Lu Jiajia bingung. Ning Changjiu memejamkan mata dan berkata, aku juga tidak tahu. Ini pertama kalinya aku benar-benar menceritakan kisah-kisah ini kepada seseorang. Kupikir aku akan merasa jauh lebih baik setelah menceritakannya, tapi ternyata tidak. Lu Jiajia bersandar di bebatuan di tepi tebing, menyingkirkan sepatu sulamannya, dan menekuk kakinya.
Ia tampak tenang, tetapi sebenarnya, hatinya bergejolak dengan emosi yang tak terlukiskan. Meskipun ia telah siap secara mental sebelum mendengar cerita ini, ia tidak pernah membayangkan akan ada hal-hal aneh seperti itu di dunia. Aku lebih suka kau terus menceritakan dongeng-dongeng itu kepadaku. Lu Jiajia tersenyum agak sedih. Ning Changjiu menghela napas, aku juga berharap ini semua palsu. Lu Jiajia berkata, dengan kata lain, di sungai waktu yang panjang itu, kita hanyalah orang asing yang belum pernah bertemu sebelumnya. Mungkin aku pasti sudah mati dalam pertempuran melawan Jiu Ying, apalagi ceritanya sekarang. Ning Changjiu tidak tahu harus menjawab apa. Lu Jiajia menatapnya dengan serius dan berkata, waktu memang bisa dimanipulasi dengan kekuatan, tapi bagaimana mungkin bisa kembali 12 tahun? Kalaupun bisa, itu tetap akan membawamu kembali ke 16 tahun. 16 tahunmu seharusnya tidak seperti ini. Ning Changjiu bersenandung, setelah merenungkan pertanyaan ini cukup lama. Mungkin ini salah satu kemungkinan waktu. Bukan hanya waktu yang bisa diubah, tapi juga takdir. Ning Changjiu teringat pada dewa tanpa kepala yang telah terbunuh. Ia hampir yakin bahwa sebagian besar kekuatan dewa tanpa kepala telah diambil oleh sang guru, tetapi kematian dewa tanpa kepala telah terjadi 700 tahun yang lalu. Mungkinkah ia mempertimbangkan untuk memutar balik waktu saat itu? Namun, suster senior telah dengan jelas menyatakan bahwa guru baru memulai rencana pembalikan waktu 3 bulan yang lalu sebagai solusi. Serangkaian keraguan membebani pikirannya. Mungkin hubunganmu yang mendalam dengan Zhao Xianger memberimu kesempatan ini untuk memulai kembali, dan akulah yang seharusnya tidak datang, kata Lu Jiajia setengah bercanda. Ning Changjiu berpura-pura tegas dan berkata, jika kau terus membayangkan ini, aku tidak akan sopan. Kapan kau pernah bersikap sopan padaku? Lu Jiajia tersenyum tipis, menatapnya, dan berkata, kau sebenarnya berusia 30 tahun ini. Ning Changjiu mengangguk. Lu Jiajia berkata, jadi kau 4 tahun lebih tua dariku. Sihir Tao dan ilmu pedang yang kau ajarkan padaku pastilah kenangan dari kehidupan sebelumnya, kan? Ning Changjiu berkata, ya, itu diajarkan kepadaku oleh kakak dan adikku. Lu Jiajia menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kau seharusnya tidak tumbuh dewasa. Kau terlihat sangat tampan seperti remaja seperti ini. Ning Changjiu tertawa dan berkata, jadi kau suka seperti ini. Lu Jiajia berkedip, karena guru adalah seorang guru sejati. Ning Changjiu memeluknya dengan lembut. Angin musim gugur yang dingin bertiup, dan tangan Ning Changjiu meraih rambutnya dan memetik sehelai daun layu untuknya. 10 tahun lagi, aku pasti akan mati. Ning Changjiu berkata dengan tenang, hidup mungkin bisa dimulai lagi, tapi hanya kali ini. Lu Jiajia tampak linglung, bagaimana mungkin ada kematian yang pasti di dunia ini? Kecuali dunia ini akan kiamat dalam 10 tahun. Ia tahu bahwa 10 tahun bukanlah akhir, karena ia telah melihat masa depan dalam persimpangan waktu. Ning Changjiu berkata, mungkin hanya guru yang tahu jawabannya. Lu Jiajia berkata, lalu, apakah kau akan pergi mencarinya? Ning Changjiu berkata, aku belum memutuskan. Kau belum memutuskan setelah sekian lama. 10 tahun saat terjaga dan 10 tahun saat bermimpi. Jika aku bisa memperpanjang 3 bulan ini menjadi 10 tahun, aku bersedia. Lu Jiajia terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba berkata, saat kau memasuki puncak, kakak senior Yazu pernah bertanya padamu, dan kemudian dia memberitahuku jawabanmu. Pertanyaan apa? Tanya Ning Changjiu. Dia bertanya mengapa kau berlatih. Kau bilang untuk menjelaskan dunia. Lu Jiajia bertanya, apakah kau masih berpikir begitu sekarang? Ning Changjiu menjawab, ya. Lu Jiajia berkata dengan serius, setelah itu, aku akan menemanimu menjelajahi dunia, dari provinsi selatan hingga negeri utara, dan meninggalkan jejak kita di dunia ini, seperti yang tertulis di buku, 10 tahun jejak, 10 tahun hati. Ning Changjiu mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Lu Jiajia berkata, apakah kau takut? Yah, 10 tahun terlalu singkat. Ning Changjiu menghela napas, aku sudah melihat akhirnya sekali, bagaimana mungkin aku tidak takut? Lu Jiajia menggelengkan kepalanya, matanya perlahan berbinar, itulah akhir dari pendeta Tao kecil dalam cerita, bukan akhirmu. Sekarang kau adalah seorang pendekar pedang, guru sekaligus suamiku, kakak laki-laki Xiaoling, tunangan Nona Zhao, tapi bukan pendeta Tao di kuil. Ning Changjiu memandangi daun kering bertepi merah yang dikeriting di tangannya, melihat garis-garis mati di atasnya, menggenggamnya, dan meremasnya dengan lembut. Kau benar, itu bukan ceritaku. Ning Changjiu meletakkan tangannya di bahu Lu Jiajia dan menatap matanya dengan serius, sekaranglah hidupku. Titik titik titik. Titik titik titik. Pada hari-hari berikutnya, Lu Jiajia dan Ning Changjiu turun gunung dan mengunjungi banyak negeri kecil di Nanzhou. Mereka tidak menggunakan kekuatan spiritual, melainkan seperti pria-pria kesatria biasa, mereka mengenakan pakaian putih dan menghunus pedang, menunggang kuda dan minum, serta memandangi pemandangan ke segala arah. Di jalanan yang ramai, mereka berdua sering mendapat banyak tepuk tangan karena terbang di atas atap dan dinding. Mereka menginap di banyak penginapan dan melihat beragam adat istiadat dan penduduk Nanzhou. Dari keramaian hingga kesunyian malam,
Matahari terbit dan terbenam. Itulah 10 hari mereka. Terkadang aku selalu merasa tak ada bedanya antara 10 hari dan 10 tahun. Di sebuah penginapan di Baicheng, Lu Jiajia meletakkan tangannya di jendela, memandangi pemandangan di luar kota, tubuhnya sedikit membungkuk. Waktu terasa cepat berlalu jika dipikir-pikir, seperti saat kita melompat dari tebing 10 hari yang lalu. Rasanya baru kemarin, Ning Changjiu berkata tanpa daya, ini masalah yang tak terpecahkan. Jangan dipikirkan terus. Lu Jiajia tersenyum, besok aku akan menyerahkan suamiku kepada saudari-saudariku yang lain. Bagaimana mungkin aku tak memikirkannya? Ning Changjiu bertanya, kalau begitu, maukah kau datang menemuiku? Lu Jiajia menjawab, apakah kau hanya akan membuat dirimu sengsara dengan melihatmu bertarung? Itu hanya akan membuat dirimu sengsara, puji Ning Changjiu, kata-katamu semakin halus. Saat itu malam menjelang pelantikan 3 tahun, dan Ning Changjiu tampak tenang. Masa lalu bagai angin di luar jendela, tiba tepat di penghujung musim gugur, hanya untuk meniup aroma terakhir yang masih tersisa. Bunga-bunga abadi masih mengernyit, membangun rasa kemakmuran yang palsu, sementara musim dingin yang pahit, bagaikan sambaran petir yang jatuh, menyambar gelombang es, salju, dan hawa dingin yang menusuk tulang di hadapan mereka. Ia berdiri di samping Lu Jiajia, menatap ke arah barat laut. Itulah ibu kota Zhao. Besok, Zhao akan mengadakan upacara peringatan, dan seluruh kota akan diselimuti duka. Saat itu, jauh di dalam istana kekaisaran Zhao, dua dayang membawa sebuah kotak batu berisi air, dan di dalamnya terdapat sebuah pedang panjang kuno. Zhao Xianger, masih mengenakan jubah naga hitamnya, duduk di kursi kayu, sosoknya yang agung dan agung masih terukir di udara malam yang sejuk. Badan pedang itu hitam pekat, bilahnya putih keperakan, garis pemisah antara hitam dan putih rapi dan jelas, seperti pupil seorang gadis muda. Inilah pedang abadi yang digunakan oleh sang abadi untuk membunuh rubah tua. Ia menariknya keluar dari air. Pedang yang tak terkendali itu tampak jinak di tangannya, seperti anak kecil. 3 tahun telah berlalu. Dalam cahaya lilin yang redup, ia memeriksa pedang itu dengan saksama sebelum mengembalikannya ke air. Awalnya, ia berniat memberikan pedang itu kepada Ning Changjiu sebagai kompensasi atas perjanjian 3 tahun mereka, menang atau kalah. Karena, menang atau kalah, ia tak bisa meninggalkannya. Beberapa hari yang lalu, Jiuyu membawa sepucuk surat dari surga, ditulis dengan tulisan tangan ibunya. Ia tak meragukan keselamatan ibunya, tetapi ia bingung dengan isi surat itu. 7 hari lagi, aku akan memulihkan seluruh Zhao dan pulang. Ujian besar sudah dekat. Zhao Xianger membakar surat itu. Ia bisa saja telah memulihkan Zhao sejak lama, tetapi ia masih menunggu seseorang. Meskipun Zhao Xianger tak kunjung datang, ia hanya ingin memenuhi janjinya, agar ia tak menyesal ketika meninggalkan dunia ini. Zhao Xianger menutup kotak batu itu. Ia secara naluriah melirik ke dinding. Sebuah surat terbingkai di atasnya. Surat itu dimulai dengan, "Halo, Nona Zhao. Saya telah memikirkan hal ini dengan mendalam dan sudah lama tidak bisa tidur. Saya merasa sangat bersalah kepada Anda, jadi saya menulis surat ini, berharap mendapatkan pengampunan Anda." Surat itu diakhiri dengan, "Semoga kami panjang umur, dan semoga hidup Anda juga panjang." Itu adalah surat yang ditulis Zhao Xianger untuknya di hari-hari terakhirnya di kota Linhe. Isinya sangat menjijikkan, dan setiap kali Zhao Xianger membacanya, ia merasakan luapan amarah. Zhao Xianger masih belum bisa memahami perasaannya yang sebenarnya, dan pada malam perjanjian 3 tahun mereka, ia tidak bisa tidur. Kemudian, dari kamar tidur Zhao Xianger, suara sitar yang sunyi terdengar. Musim dingin belum tiba, tetapi suara sitar itu seperti salju yang turun. Setelah malam yang panjang, negara bagian Zhao akan mengadakan upacara peringatan nasional. Upacara peringatan ini bertujuan untuk merayakan pemulihan negara Zhao dan mengenang para prajurit yang gugur. Namun, semua orang yang menghadiri pesta ulang tahun 3 tahun lalu tahu bahwa hari ini adalah tanggal yang telah lama disepakati antara Yang Mulia dan Ning. Zhao Xianger duduk di dekat jendela, menyaksikan langit yang perlahan memutih dan matahari terbit. Ia melangkah masuk ke dalam kegelapan tirai mutiara yang berjatuhan, jubah naga hitamnya yang berhias emas berjatuhan ke tanah. Kegelapan istana seakan menyelimuti piringan giok terindah di dunia. Tak lama kemudian, piringan giok itu pun tertutupi kain putih tipis. Ketika ia memasuki kediaman jenderal muda sambil memegang payung, ia mengenakan gaun putih polos, dan juga menyematkan bunga kuning kecil di lengan kanannya. Zhao Xianger menggulung tirai dan keluar. Ia tidak mengikat rambut ekor kudanya, dan sehelai sutra putih panjang diikatkan di dahinya. Ia mengangkat payung merahnya dan berjalan menuju jendela tempat dedaunan berguguran berserakan. Di Baicheng, ada juga seseorang yang belum tidur semalaman. Ketika langit mulai pucat, ia pun mengambil pedang yang baru ditempa, menyelipkannya di selimut untuk wanita cantik yang masih bermimpi, menutup pintu, dan pergi. Setelah menutup pintu, Lu Jiajia membuka matanya, perlahan bangkit, menyentuh sisa kehangatan di bantal, dan tampak tenang. Ini adalah hari berkabung nasional. Jika tidak ada yang mengingatkan, orang akan mengira musim dingin datang lebih awal.
Pakaian duka bertebaran di mana-mana seperti salju. Zhao Xianger membuka pintu istana yang dalam, memegang payung merah tua, dan berjalan keluar setelah lama menghilang. Istana terasa sangat sunyi, dan tak seorang pun berani mengganggu Yang Mulia hari ini. Ia telah tumbuh lebih tinggi, rambut hitamnya kini melewati pinggul, bergoyang lembut saat ia berjalan. Cuaca agak suram hari ini, tetapi cahaya redup membuat rambutnya tampak lebih gelap lagi. Ia berjalan menuju teras 9 roh. 9 roh di teras telah lenyap. Ia mengamati seluruh negeri Zhao. 19 tahun telah ia lalui. Kau benar-benar tidak menepati janjimu, Zhao Xianger tersenyum. Angin meniup sutra putihnya, membasahi gaun putih tipisnya dan menghilangkan sisa-sisa kehangatan dari kulitnya. Ia tiba-tiba mengangkat tangannya. Energi pedang melesat ke langit, dan dari ujungnya, busur api yang tak terhitung jumlahnya menyebar, ujung-ujungnya berputar-putar dengan api. Teras 9 roh menyerupai menara suar. Tak lama lagi, api ini akan terlihat oleh Bai Cheng, yang kemudian akan mencopot semua bendera negeri Jin dan menggantinya dengan bendera Zhao. Kemudian, seluruh wilayah Zhao akan direbut kembali, dan ia akan melengkapi bagian terakhir takdirnya yang hilang. Kemudian, dengan menunggangi burung pipit api, ia akan meninggalkan Zhao menuju negara bagian barat, tempat ibunya tinggal. Ini adalah sesuatu yang bisa ia lakukan sejak lama, tetapi hanya untuk menunggu janji temu 3 tahun ini, ia tak pernah kembali ke Bai Cheng, meninggalkannya sebagai tempat kosong terakhir. Api pedang menembus langit, meledak seperti kembang api. Namun entah mengapa, setelah sekian lama, kembang api itu telah menghilang, tetapi Bai Cheng masih tak bergerak. Ia merasakan sesuatu dan berbalik tanpa suara. Di bawah panggung Jiuling, seorang pemuda berpakaian putih menaiki tangga selangkah demi selangkah dan berjalan ke arahnya. Nona Xianger, masa 3 tahun telah tiba, dan Ning Changjiu datang untuk memenuhi janji temu. Pemuda berpakaian putih itu membungkuk dengan serius dan menatapnya dengan tenang. Diterpa angin musim gugur, keduanya saling memandang dalam diam. Terpaut 3 tahun. Ia tampak telah banyak berubah, tetapi tampaknya tak ada yang berubah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.